yang makalahnya pagi hari ini sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ingat, saya coba ngetes. Sebenarnya ini materi lama, Pak. Ini materi lama. Tapi kurang lebih berapa ya? 2017 saya pernah memberikan materi ini ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin bikin ini apa namanya, kalau ngaji disimpan kemudian 1 tahun dibendel, wah udah jadi buku itu, Pak. Bener, kan bukan ngaji sama Aziz doang, sama yang lain juga minta makalah. Jangan-jangan sampai rumah buat bungkus kacang. Enggak ya Bu ya? Enggak, alhamdulillah. Itu kalau ngaji hari Sabtu dapat dibungkus, disimpan. Sabtu dapat, Ahad dapat, terus 1 tahun kali berapa narasumber. Wah, nanti bab tauhid dikumpulin, bab muamalah dikumpulin, bab yang lain diklasifikasi gitu kan. Itu udah jadi buku itu. Diterbitkan oleh Masjid Al-Hidayah. Oh, keren banget. Iya. Ini sebenarnya 2017 udah pernah saya sampaikan. Tapi lihat momentum hari ini atau hari-hari inilah, kok kayaknya pas untuk diingatkan kembali. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata kepada sahabat Kumail An-Nakhai. Beliau berkata bahwa bumi ini tidak akan pernah kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan pernah punah dari peredarannya. Akan tetapi siapakah mereka? Berapakah jumlah mereka? Dan di manakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang mereka. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka Allah menjaga agamanya dan syariatnya sampai dapat diterima oleh orang-orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka kemewahan. Mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, tetapi ruhaniyahnya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah yang sebenar-benar khalifah Allah fil ard, di muka bumi. Dan para dai, ad-dai ilallah, orang yang mengajak kepada Allah, kepada agamanya yang lurus. Sungguh betapa rindunya aku kepada mereka. Ini kalamnya Sayyidina Ali kepada Kumail An-Nakhai, dinukil dari kitab Nahjul Balaghah. Nah, artinya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi ini senantiasa akan selalu ada orang-orang yang digambarkan oleh Sayyidina Ali yang akan berjuang menegakkan agama Allah. Dengan tampilnya, tumbuhnya banyak orang-orang alim yang silih berganti. Nah, kemarin-kemarin ini sebuah contoh saja, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ketika saya nyebut nama, oh si Aziz lagi menilai seseorang. Enggak, ini saya mengajak Bapak Ibu mengambil suatu ibrah, mengambil suatu pelajaran. Nah, beberapa tahun yang lalu di televisi swasta atau nasional itu ada seorang ustazah yang sangat mendominasi. Ketika menyampaikan satu ceramahnya digandrungi oleh komunitas emak-emak. Komunitas emak-emak. Memang yang suka ngaji emak-emak sih, Pak. Iya, bapak-bapaknya itu ini jamaah Al-Hidayah itu rada khawarikul adah. Oke. Rada khawarikul adah, rada jeleneh. Kok pagi-pagi Sabtu begini mau ngaji banyak itu loh. Itu jarang nemu itu loh. Gurubah ya, pokoknya sesuatu yang beda. Al-Hidayah itu luar biasa. Makanya yang begini-begini alhamdulillah dipertahankan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ustazah ini mendominasi, betapa banyak kalangan kiai-kiai atau santri di pesantren itu gelisah. Karena
manusia pada umumnya mudah sekali terhipnotis oleh viralisme. Oh, viralisme itu apa ya? Oleh apa ya? Yang lagi naik daun lah, yang di blow up oleh media gitu loh. Akhirnya mengidolakan. Semua berduyun-duyun mengidolakan ketika menyampaikan tausiahnya dan tanya jawab. Kemudian konsepnya itu kadang tanya jawab. Jawaban-jawabannya itu bikin gelisah itu untuk kalangan pesantren. Karena apa? Dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang tidak bersumber atau mengambil istibatul hukmi itu nggak jelas. Kami mengambil dari ayat ini, hadisnya ini, kalau pendapat ulamanya ini, dari kitab ini, itu baru benar tuh. Kadang pertanyaannya belum selesai langsung disambar, tidak boleh gitu kan. Gak usah nyebut nama ya, awas loh, gak boleh nyebut nama. Itu dulu ada. Nah, sekarang adalah kemudian muncullah ustadzah-ustadzah yang kemudian basic mondoknya, asal mondoknya jelas. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari apa namanya Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Madinah, dan banyak sekali. Contohnya yang ngajar di Al-Hidayah di Majlis As-Sakinah itu ada. Siapa namanya yang itu? Fatimah ya. Itu bagus juga. Artinya apa? Kalau sisi pandangan orang-orang pesantren itu bersyukur sekali munculnya orang-orang yang jelas. Kan di sini juga ditulis tuh di belakang saya itu yang bersanad, kan gitu ya. Lo orang ngaji nggak jelas kok diikutin. Kita juga kadang latah sih Bu. Ya kan? Orang baru insaf diundang-undang. Kalau suruh testimoni monggo. Tapi kalau suruh bicara hukum, bicara ilmu, ntar dulu, suruh ngaji dulu, mondok dulu gitu loh. Belum mondok suruh ceramah. Nah, jamaahnya dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji kita jangan terlalu serius, masuk pagi serius. Santai aja lah. Baik jamaah yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini kemudian juga ada di tokoh-tokoh yang kemudian muncul. Kami bersyukur ada, kalau di kalangan NU ada Ustadz Gus Baha, Gus Kausar, ada Uwas, Abdul Somad, yang basicnya dari kalangan Muhammadiyah ada Adi Hidayat gitu kan. Nah dulunya sebelum beliau muncul ada beberapa dari sebagian ustadz yang dikit-dikit berbenturan dengan pemahaman yang sudah memasyarakat di tanah air ini, dan udah digandrungin tuh. Hebatnya Allah itu cara mematahkan orang-orang yang nggak jelas itu, cukup ngirim, nggak usah banyak. Muncullah Gus Baha, satu orang saja selesai itu. Munculnya Gus Kausar, muncullah Uwas, muncullah Adi Hidayat. Luar biasa itu. Nah itu kita itu orang-orang awam mesti harus bersyukur ada tokoh-tokoh, sosok-sosok yang bisa kita jadikan panutan dalam mencari sumber ilmu. Nah, dan lebih bagus lagi ngaji seperti ini, Bu. Ngaji datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, ngaji 1 bab, 2 bab. Nah, lebih bagus lagi pakai rujukan kitab dari 1 bab sampai tuntas. Mungkin hatam enggak Ustadz, itu kan tebal. Enggak usah ngejar hatamnya, ngambil berkahnya ilmu yang benar-benar bersumber dari ulama yang bisa dipercaya, yang syukoh, yang adil, yang alim, hujahnya bisa dijadikan kita panutan gitu loh. Itu penting. Nah, bukan hanya sekedar ngaji tematik. Itu paling bagus itu ngaji kitab. Misalnya, nih saya bawa kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, saya kadang ngambilnya dari kitab-kitab ini kemudian dibikin makalah sebenarnya gitu aja sih. Jadi nggak pernah ngarang-ngarang dewek, hebat amat ngarang dewek gitu kan. Semuanya harus punya rujukan. Dan ngaji yang benar itu begitu Pak. Ngaji, Anda ngaji dari mana? Dari Al-Hidayah. Ustadznya siapa? Si Fulan. Menyampaikan kitab apa? Bab apa ini? Sumbernya apa? Oh ini. Itu benar. Tapi nggak bisa dijelaskan sumbernya.
Ya, kita kan banyak yang sudah S1, S2, bikin makalah atau bikin skripsi, kalau memang itu ngambil dari mana, itu harus ada penjelasannya. Kalau nukil, kok diklaim punya sendiri, bermasalah nggak kira Bapak? Bermasalah. Itu hari ini banyak orang nukil pendapatnya ulama, pendapat dari kitab-kitab yang masyhur, tapi nggak mau jujur bahwa itu adalah pendapatnya orang lain. Itu juga termasuk ketidakjujuran dalam ilmu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke materi kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita orang-orang yang senantiasa tegak lurus mendakwahkan agama Allah dengan keberanian dan keikhlasan, sehingga kita-kita yang awam terbantu memahami ilmu-ilmu yang seharusnya kita pahami. Dan bagian dari tugas para ulama adalah mengingatkan setelah belajar, berusahalah untuk diamalkan. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Makanya yang penting sedikit-sedikit dipraktekin, diamalkan. Nah, jadi ilmu yang manfaat itu bukan banyaknya ngaji, banyaknya datang ke majelis ilmu, dari satu majelis ke majelis alim, itu bagus. Tapi yang disebut ilmu manfaat, ilmu yang berkah adalah yang kita praktekkan, yang kita amalkan. Itu yang sebenarnya. Ini yang berat tuh. Kelihatannya ringan. Nah, kan saya pernah nggodain Bapak Ibu semuanya. Sekiranya Bapak Ibu semua ini setiap ngaji ada satu saja pelajaran dari narasumber yang menyampaikan ilmu di sini, diamalin. Saya lihat kan di lingkaran itu berapa ustadz tuh? Ada 12 atau berapa tuh? Subhanallah, dari 12 narasumber yang sudah menjadi narasumber di masjid ini. Dari satu ustadz diambil setiap ngaji. Satu ustadz ketika ngaji diambil pelajaran dan diamalin. Saya yakin husnudzon betul. Saya husnudzon betul. Yang di sini udah jadi wali Allah semua. Kalau diamalin. Nyatanya yang dipegang ini 5 tahun yang lampau udah disampaikan. Ingat nggak? Alhamdulillah, blas. Baru 5 tahun loh. Ya Allah. Padahal saya sendiri punya kitab ngaji yang dulu sama Kiai diabsahin, dicoret-coret gitu ya. Nama bahasa, kalau bahasa orang pesannya diabsahin, dicoret-coret. Itu zaman saya mondok itu tahun 90. Sekarang tahun berapa? 2000? Alhamdulillah masih ada bukunya. Keren. Kan Tuhan jenengan. Tuhan jenengan. Itu masih ada, karena apa? Dan coretan-coretan itu masih ada, nyata. Guru kami, kiai kami itu ada 2 versi. Ada kiai yang bilang, kalau sudah ngerti Ziz, jangan dicoret-coret lagi, nanti kitabnya kotor. Kiai yang satu. Kiai yang lain bilang, Ziz, ngerti nggak ngerti, dimaknain. Karena apa? Nanti suatu saat kamu sudah terjun di masyarakat, kesibukan kamu mencari ma'isyah. Tahu ma'isyah, Bu? Ma'isyah itu ekonomi. Ma'isyah itu maknya biisa, bukan. Ibu-ibu suka begitu. Nanti kalau kamu udah terjun di masyarakat, kesibukan kamu suhul lil ma'isyah, kesibukan kamu dalam mencari ekonomi, itu pasti akan mengurangi kamu kapan mutolaahnya. Nggak sempat. Dengan kamu tulis-tulis sekarang, suatu saat ada manfaatnya. Itu guru kami yang satunya lagi. Dan saya pakai yang kedua ini. Jadi ketika buka, oh iya dulu saya pernah ngaji bab ini maknanya ini, itu masih ada. Jadi Bapak Ibu semua kalau ngaji, kalau dapat seperti ini, boyo jangan dapat taruh belas, nggak pernah dibuka-buka lagi ya. Ya, alhamdulillah masih mau ngaji. Nah, tugas kiai, tugas ustadz, tugas ajengan dimanapun pendakwah hamba-hamba Allah itu juga diantaranya adalah mengingatkan
mengingatkan selalu bahwa kita itu hidup harus ikhtiyat. Apa itu ikhtiyat? Ikhtiyat mengandung makna tindakan pencegahan, menjaga diri atau berhati-hati terhadap sesuatu. Prinsip kehati-hatian, kalau bahasa istilah orang sekarang itu prudential management. Nah, maka ikhtiyat juga bermakna melakukan sesuatu tindakan yang dapat memberikan kemantapan hati. Karena hati-hati nggak sembarangan, nggak gerusa-gerusu, maka memberikan kemantapan di dalam hati dalam konteks penyelesaian beban moral syar'i dalam hal urusan agama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata hati-hati. Bahkan kayaknya berulang-ulang kita sering pakai, diucapkan. Seorang ibu misalnya ketika melepas anaknya berangkat sekolah, hati-hati ya, gitu ya. Seorang istri ketika melepas suaminya berangkat kerja, hati-hati ya, kan? Sebagian orang malah menganggap kata hati-hati hanya sebagai pelengkap perpisahan saja. Padahal itu, wah, kita harus paham, Mbak. Hati-hati mengandung makna yang sangat dalam. Karena jika kita ingin hidup sukses, bahagia dunia dan akhirat, maka sifat ikhtiyat, berhati-hati adalah salah satu faktor penentunya. Jadi jangan dikira sekedar hati-hati ya, salam goodbye gitu. Bukan, Bu. Hati-hati itu nilainya luar biasa. Nah, jadi berhati-hati juga bukan berarti lemot, mahwal lemot. Berhati-hati juga bukan lamban. Berhati-hati bukan lemot, tapi melakukan segala sesuatu dengan cepat dan terarah. Penuh perhitungan, itu namanya hati-hati. Karena apa? Untuk meninggalkan kesalahan dan keteledoran. Dan Rasulullah SAW mengajarkan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bahasa Indonesianya itu udah ada, Bu. Sikap berhati-hati itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 5 perkara yang boleh kita buru-buru. Hanya ada 5 hal yang boleh kita buru-buru. Ini kan tadi disebutkan kehati-hatian itu dari Allah, buru-buru itu dari syaitan. Tapi ada keterkecualian. Dengerin baik-baik. Al-ajallatu minasyaitan illa fi khamsatin. Keburu-buru itu merupakan pekerjaan syaitan atau dari syaitan, kecuali dalam 5 hal. Fi khamsati mawadi'a, di dalam 5 perkara. Dan dalam 5 perkara ini suruh cepet-cepet malah. Dan cepet-cepetnya dalam perkara ini min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Justru malah sunnahnya Rasul. Apa saja? Id'amud daifi idza nazala. Dengerin baik-baik, Bu. Yang pertama yang boleh diburu-buru adalah, ini di sini nggak ada, ditambahin aja tulisannya ya. Di sini nggak ada di makalah. Yang pertama, menyegerakan dalam memberi jamuan kepada tamu jika dia menginap. Itu Nabi yang ngajarin. Udah tamu dari kampung, datang jauh-jauh, gak bangga punya saudara di kota, dianggurin. Apaan? Pelit mah pelit, tapi jangan kebanget gitu. Gitu. Nabi itu nyuruh, kalau kita kedatangan tamu, it'amud daif idza nazala, menjamu tamu ketika tamu itu mau menginap. Ya itu bahasa menginap berarti udah lama. Ya menyegerakan jamuannya. Tamu mau minum apa? Bening atau keruh? Kan gitu. Dingin atau panas gitu. Bir apa whisky? Makanya itu suka mancing-mancing yang kepengen dipancing. Nah, kopi atau teh? Tehnya 1 atau 2. Kalau tehnya 2 kan teteh, gitu kan? Nah, itu misalnya begitu loh, Bu. Ya, ditawarin mau minum apa gitu loh. Terus jangan nawarin doang, kebanyakan pertanyaan, enggak dibikin-bikin gitu kan. Langsung gitu loh. Itu memang perintah Nabi. Dan jangan pernah sayang untuk menjamu tamu.
pasti diganti kok sama Allah. Saya mah 1000% percaya, Pak. Kalau saya pribadi sangat percaya 1000%. Menjamu tamu itu kita diganti rezekinya oleh Allah lebih dari apa yang kita suguhkan kepada tamu. Yang kedua, wa tajhizul mayyit. Yang kedua yang boleh tergesa-gesa adalah idza mata wa tajhizul mayyit idza mata. Menyegerakan mengurus jenazah orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal itu jangan ditunda-tunda. Ini juga saya mengingatkan kembali banyak orang yang memang salah kaprah. Hanya karena nunggu anaknya yang jauh, yang kadang mungkin andaikan tidak ditunda-tunda, cepat disegerakan dengan dimandikan, dikafani dan disolatkan. Yang sholat mungkin ratusan. Gara-gara nunggu anaknya misalnya, pokoknya jangan dimakamkan sebelum saya datang misalnya nih. Jangan dimandikan. Nah, akhirnya apa? Yang namanya orang banyak kesibukan. Ditinggal satu-satu. Emang kita kalau kiai misalnya santrinya banyak, jemaahnya banyak, mau nungguin. Lah kita kanan kirinya orang sibuk, orang kerja. Kelamaan ditinggal. Bener nggak, Pak? Kok jadi serius begitu? Emang iya kok. Emang iya kok. Iya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Alhamdulillah, teliti ternyata ya. Iya. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balaghat. Yang ketiga yang harus disegerakan adalah menyegerakan menikahkan anak perempuan jika sudah usia balik. Udah balik, cepet, Ustadz, belum ada yang kelihatan suka, carikan. Nah, anak gadis itu yang berhak mencarikan itu bapaknya, walinya itu, Pak. Golek no, yang 4T kalau ada, tajir, tampan, takwa, tanggung jawab. Wah, lewat semua, Ustaz, nggak ada gitu kan. Ya, yang penting takwa dan tanggung jawab. Selesai. Tajir nanti bisa nyari, tampan juga nanti bisa dibedakin, kan gitu. Nah, jadi menikahkan anak gadis itu penting, apalagi zaman saiki, Bu, Pak. Ya Allah, anak perempuan. Zaman dulu anak-anak anteng di rumah, jarang keluar. Kita bangga, anak saya mah, anak rumahan, nggak keluar-keluar. Zaman dulu boleh bangga. Anak sekarang nguplek di dalam kamar, harus kita curiga. Oh iya, dulu saya sering geledah HP-nya anak kok. Dan saya berapa kali nempelengin anak. Nempelengin. Maksudnya nempeleng ngedidik maksudnya loh. Ibu pikirannya, wow, Ustaz Aziz angker juga. Enggak. Karena gini, ngedidik anak itu mirip-mirip mainan layangan. Tuh, bapak-bapak yang suka main layangan. Ada kalanya diulur, ada kalanya ditarik. Ditarik terus putus, Pak. Diulur terus nyangkut. Ya ada kalanya tarik. Emang begitu. Dimanja terus songong. Emang kalau dimanjakan terus nggak jadi pribadi yang mandiri, apalagi anak sekarang. Coba membantu memandirikan kemandirian santri aja susah kok, Pak. Asli loh. Anak-anak sekarang ini karena udah dimanjakan segala sesuatunya ya. Loncatnya ke politik ya. Buya itu loh, pemerhati politik ternyata ya. Baik. Jadi penting bagi kita menjaga mengawasi anak-anak kita. Jangan kecolongan, Pak. Jangan kecolongan. Jujur saya pribadi sering geledah HP-nya anak. Karena apa? Saya pengen tahu dengan siapa dia bergaul, kemana dia, bahasanya seperti apa. Nah, ketika anak ini udah ketahuan, bahasa saya langsung, karena saya pernah diprotes sama anak juga. Abahku kiai, tapi kalau ngomongin anak kadang nggak lihat tempat, digituin. Nah, jadi saya akhirnya apa? Panggil face to face, berdua. Kamu maunya apa? Ini apa nih? Ini apa? Gitu kan, gitu loh. Mau dibolak-balik, pak, gitu loh.
Tapi berdua gitu kan. Ini apa gitu kan. Kan udah nggak bisa ngomong kalau udah ada fakta, udah bukti. Ketika nasehatin di depan anak yang lain, itu saya diprotes. Nggak, katanya itu nggak ada buatannya. Anakku sendiri protes begitu loh. Anak sekarang tuh pinter. Jadi kalau membalikan seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, segerakan nikahkan anak-anak bapak ibu yang sudah balik, apalagi sudah lulus S1 gitu loh. Jangan nunggu doktor, nggak berani nantinya cowoknya. Baik, yang berikutnya wa qada'ud dain idza wajaba. Yang keempat yang harus disegerakan adalah menyegerakan untuk bayar utang jika sudah jatuh tempo pembayarannya. Paham Bu? Yang ini ibu-ibu Pak. Nah, yang keempat yang harus disegerakan, yang bukan dari setan, justru ini sunnah Nabi adalah menyegerakan untuk bayar utang kalau sudah jatuh tempo pembayaran. Itu disegerakan. Dan menunda-nunda bayar utang kalau dia sudah mampu itu termasuk kezaliman. Menunda-nunda bayar utang ketika dia sudah mampu termasuk kezaliman. Harus segera tuh. Dan yang kelima yang harus segera disegerakan kalau ada apa-apa adalah wat-taubah minadz-dzambi idza farata. Yang kelima yang harus disegerakan adalah tergesa-gesalah dalam bertobat ketika sudah kadung berbuat dosa. Itu untuk saya, itu untuk saya. Untuk Bapak Ibu insya Allah sama, gitu kan? Jadi yang kelima apa yang harus disegerakan? Taubat. Kalau udah kadung dong dosa. Itu 5 perkara ini malah sunnah Nabi untuk disegerakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam kehati-hatian. Hati-hati mencerminkan pemahaman yang mendalam dan sikap bijaksana serta kesabaran. Kehati-hatian mencerminkan kesabaran yang paripurna dan ketenangan jiwa. Orang yang berhati-hati itu tenang, nggak panikan, nggak gerusa-gerusu kalau bahasa orang Jawa. Maka hati-hati dengan pemikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Iya, makanya yang gerusa-gerusu ya kita harus hati-hati. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sangat penting untuk selalu menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga ucapan, lisan dan tindakan. Nah, sama dengan yang menjadi moto di pengajian majelis ini adalah sesungguhnya celaka orang yang tidak beriman. Sesungguhnya celaka orang yang beriman tapi tidak berilmu. Sesungguhnya celaka orang yang berilmu tapi tidak bertambah imannya. Dan sesungguhnya celaka orang yang beramal tanpa ilmu. Sesungguhnya celaka orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dan sesungguhnya celaka orang yang berilmu dan beramal tapi tidak menjadikannya muslim yang berakhlak baik atau muslim yang ihsan. Jadi urutannya iman, ilmu, amal, akhlak. Sebenarnya di urutan mana saja empat-empatnya ini satu jadi kesatuan. Ya. Akhlak, amal, ilmu, iman. Itu satu kesatuan. Iman dulu ya boleh, ilmu dulu boleh. Karena apa? Perkara yang pertama yang wajib harus dikuasai diketahui oleh seorang mukallaf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu berarti apa? Ilmu. Jadi iman mana? Iman dulu atau ilmu dulu? Semuanya bersamaan. Iman dan ilmu juga harus saling menguatkan. Juga amal serta akhlak. Nah, di sini saya nukilkan sedikit. Ilmu adalah seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pengetahuan manusia seperti usuluddin, dasar-dasar agama, ilmu ahkam, hukum-hukum Islam, ilmu thariqah, ilmu hakikat. Nah ini wilayahnya Pak Mahyudin.
Ilmu tarekat dan ilmu tarekat. Nah, nanti levelnya langsung hakikat untuk menuju ma'rifatullah. Emang tahapannya nggak bisa jalan pintas, harus bertahap. Dan bersyukurlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kita akal atau pikiran dan hati agar kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita pikirkan semua hikmah yang terkandung di dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita pelajari tanda-tanda yang hadir di buminya Allah agar kita bisa menyelaraskan kepentingan mana yang seharusnya kita utamakan, terlebih yang kita dahulukan demi kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit saja karena kalau dibahas semua juga nggak cukup. Ini aja saya pilih-pilih, ya Allah, itu tetap aja jadi 5 halaman. Entah di tangan Bapak Ibu berapa halaman itu? Jadi 10. Wah, itu mesti sedekahnya yang kencang ke masjid buat ganti fotokopi. Itu kan. Kalau ke masjid udah kepenuhan, dimasukin nggak muat, itu kotaknya udah penuh, nanti disalurkan ke Al-Azkar. Nah, ke pesantren saya. Kemudian di Al-Azhar juga lagi bangun masjid soalnya. Bukan ngasih tahu ini mah woro-woro ya. Nah, siapa tahu ada yang mau titip semen. Nggak banyak sih Ustaz, 100 sak. Kan alhamdulillah. Nggak 100 sih Ustaz, tapi nolnya gelinding semua, tinggal 1. Ya lumayan. Alhamdulillah. Kan lumayan nempel jadi masjid 1 sak ya. Luar biasa itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin dalam kesempatan pagi ini saya ingatkan adalah pentingnya menjaga lisan. Karena ini yang hari-hari ini luar biasa. Orang ini kadang kebablasan dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar dijaga, malah lisannya jadi sumber dari dosa-dosanya. Biar Bapak Ibu tahu semuanya, lisan itu apa sih? Lisan itu yang 2 ini atau yang di dalam? Kalau 2 itu asyafatain, itu lambe loro. Kalau bahasa Indonesianya itu loh. Lambe tahu Bu? Asyafatain itu lambe loro. Bibir ya Allah, Bapak-bapak, bibir. Kalau yang di dalam itu lisan. Lisan bahasa kita lidah. Baik. Apa sih lisan? Biar kita tahu, saya nukilkan dari kitab Bidayatul Hidayah. Lisan itu fa innama khuliqa lituksira bihi dzikrallah wa tilawata kitabih wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqih wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Dengerin baik-baik Bapak Ibu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu diciptakan agar dengannya engkau bisa memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, dan tilawat kitabih, serta membaca kitabnya. Dan dengan lisan itu dapat menunjukkan makhluk Allah ke jalannya. Nah, dengan lisan ini kan Aziz bisa ngomong kan? Menyampaikan sesuatu untuk mengajak orang lain menuju ke jalan Allah, serta mengungkapkan apa yang ada di hatimu dari kebutuhan agama serta duniamu. Lisan ini adalah media untuk menyampaikan segala apa yang ada di dalam hati untuk keperluan agama dan duniamu. Fa idasta'maltahu fi ghairi ma khuliqalah. Nah, ini penting. Apabila engkau mempergunakan lisan itu di selain tujuan penciptaannya, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi, maka engkau termasuk sudah mengkufuri nikmat Allah yang ada padanya. Kufur nikmat. Lisan ini disuruh untuk zikir, malah ngomentarin kandidat 1, 2, 3, 4 sampai 10. Emang iya kok. Dia kan lagi rame. Ya kan? Baik. Aghlabu ahdha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi.
Lisan adalah anggota tubuhmu yang paling berbahaya untukmu. Dengerin baik-baik ibu-ibu. Kata Imam Ghazali, lisanmu adalah anggota tubuhmu yang paling berbahaya untukmu. Nah, wa ala sairil khalq, dan tidaklah membuat manusia terjungkal di sini. Aghlabu aghdha'ika 'alaika wa ala sairil khalq wa la yakubbun nasa finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah membuat manusia terjungkal pada lubang hidung mereka kecuali akibat lisan mereka. Nah, ini penting untuk saya ingatkan. Jadi entah di pertemuan 2 bulan yang lalu sudah saya sampaikan, ahbib haunamma, kalau bahasa Indonesia gini, cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya sajalah. Mengidolakan, ngefan biasa saja, karena asa menawa bahasa Indonesianya apa sih? Kalau suatu saat orang yang kamu cintai hari ini kelak menjadi orang yang paling kamu benci, atau sebaliknya, bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu saat yang kau benci hari ini akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang menurut engkau bagus banget, ideal banget, pas banget, tapi kata Allah wa huwa syarrul lakum, dia itu jelek untukmu. Atau sebaliknya, menurut kita jelek, menurut kita nggak pas, menurut kita nggak jauh dari kriteria lah, wa huwa khairul lakum, ternyata itu yang terbaik untukmu. Lah kita untuk tahu itu bagaimana, maka bawalah di dalam doa. Makanya kemarin waktu sholat Jumat, saya Jumatan di sini, Bu. Kemarin Jumatan di sini, itu sirkulasinya kalau nggak salah 3 tahun sekali kok. Saya nemunya pas tanggal jatah khutbah di sini, paginya Sabtu saya di sini. Kok nggak ada orang lain apa ya? Aziz lagi gitu kan? Emang dilalahnya itu loh. Sirkulasinya begitu. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pun udah saya ingatkan di mimbar khutbah. Betapa kita memang harus memilah dulu kemudian memilih. Itu bawalah di dalam munajat, di dalam doa, di dalam istikharah. Biar kita nggak pakai logika aja gitu loh. Di dalam istikharah minta sama Allah yang terbaik itu yang mana ya Rabb. Minta petunjuknya. Nah, jadi jangan pernah kita mengambil satu keputusan, apalagi keputusan yang sangat besar itu loh, pakai logika mentah saja, nggak bagus. Nah, karena apa? Bisa jadi logika kita itu tadi menurut kita ideal, padahal belum tentu. Atau sebaliknya, menurut kita buruk, nggak taunya baik. Saya nggak bicara angka ya, itu urusan Bapak Ibu angka mah. Saya mau bicaranya ini saja pokoknya. Terserah, kan kesimpulannya ada di hati masing-masing ya. Loh, kacamata itu kadang beda kok. Ada yang rabun dekat, ada yang rabun jauh. Ya memang mata saya ini rabun dekat. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan tulisan. Makanya saya kalau melihat ibu-ibu dari dekat saya bersyukur nggak kelihatan. Iya, rabun dekat harus pakai kacamata. Dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita lebih hati-hati. Dan cara hati-hatinya kita adalah bawalah kita doa pilihan-pilihan besar serius kita di dalam keputusan mengambil suatu sikap dalam hidup ini, karena itu hidup kita itu. Dan bolak-balik saya sering menyampaikan pilihan kita itu mengikat, Pak. Wong Nabi itu ketika dimaturin sama Hudzaifah Al-Yamani, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ketemu zaman di mana pemimpinnya itu seperti yang engkau gambarkan, wujudnya manusia tapi hatinya ya bukan manusia lah, jangan bilang setan, nggak enak. Nah, wujudnya manusia tapi hatinya bukan manusia. Kata Nabi, tetap taatlah dan tunduklah kamu
kepada pemerintah itu. Nah, artinya apa? Pilihan kita mengikat. Pilihan kita itu mengikat. Sekali memilih, ya harus taat. Nah, berat. Tadi dibisik-bisik sama Pak Haji Mahyudin, Ustadz, kan berarti kan kita nggak boleh buhot ya, nggak boleh melawan atau kemudian berontak karena akan melahirkan fitnah yang lebih besar. Iya, makanya hati-hati memilihnya dari sekarang. Gitu. Ya, terserah. Baik, jaga lisan. Oh, asal amin aja. Iya, makanya kalau udah ngelawan Buya saya nyerah lah. Udah. Iya, pokoknya saya diem aja pokoknya lah ya baik. Jadi sekali lagi penting kita hari ini menjaga lisan. Jangan sampai kita itu salah kaprah, Bu. Lisan ini yang harus dijaga di dalam kitab ini adalah mudah-mudahan ada waktu suatu saat di panjangan umur bisa menjawantahkan lebih detail lagi. Adabnya lisan yang harus dijaga itu menjauhi dusta. Menjauhi dusta itu adabnya lisan. Hatta lagi bercanda, walaupun lagi bercanda nggak boleh dusta, bohong. Nah, kemudian yang kedua adabnya lisan adalah menjauhi sifat tidak menepati janji. Nah, itu. Adabnya lisan itu jangan omdo. Omdo itu omong doang. Kalau anak muda PHP, apa itu PHP sih? Saya udah nggak muda masalahnya jadi nggak tahu. Yang muda-muda itu. Oh tuh, Bu Haji tahu pemberi harapan palsu gitu, PHP. Jadi adabnya lisan yang kedua itu tidak menepati sifat, menjauhi sifat tidak menepati janji. Kemudian berikutnya adalah menjauhi ngegosip. Itu dijauhi. Emang adabnya itu. Enak nggak enak saya baca pokoknya. Kemudian selanjutnya adabnya lisan adalah menjauhi saling membantah, berdebat serta berbicara terlalu tinggi dengan orang-orang. Ini adab. Menjauhi saling membantah, berdebat serta berbicara terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita ingin menunjukkan nilai kita, sampaikanlah gagasan, pemikiran, target pencapaian untuk merubah suatu yang ke arah yang lebih baik. Nah, istilahnya orang sekarang itu perubahan. Nah kan, istilahnya gitu loh. Pokoknya Bapak Ibu nggak bisa nebak Aziz itu ada di mana. Nomor 10 kah, nomor 30 nggak jelas. Nah, pokoknya Aziz tugasnya menyampaikan ilmu. Pokoknya kita boleh berargumen tapi yang ilmiah. Ya, jadi bukan debat kusir, tapi adu gagasan, adu pemikiran gitu. Kira-kira gitu loh. Gitu. Kemudian adabnya lisan, menjauhi, ini penting, memuji diri sendiri. Nggak boleh. Aku, apaan? Kata yang dengar, lo siapa? Gitu kan? Pokoknya nggak boleh. Ini kalau dibahas panjang, Pak. Pokoknya inti-intinya saja dulu hari ini. Mudah-mudahan panjang umur sehat, kita nanti bisa kupas lebih detail lagi. Jadi yang kelima adabnya lisan adalah menjauhi memuji diri sendiri. Jangan suka, maaf ya, bahkan memuji anak kita sendiri jangan dibiasakan di depan anak. Kalau ngasih hadiah sebagai ungkapan apresiasi keberhasilan boleh. Tapi jangan suka muji-muji anak kita sendiri di depan orang lain. Karena apa? Orang lain itu nggak suka. Anak siapa yang dipuji ini? Anak siapa? Ngomong dong. Pokoknya ya memuji, jangan dipuji-puji berlebihan lah, itulah ya. Enggak baik memuji diri sendiri, apalagi memuji anak sendiri. Kemudian pikirannya loncatnya ke
ke tanggal 14 sih? Ini masih tanggal 3, Pak. Baik. Adab lisan berikutnya adalah menjauhi ucapan yang mengandung makna melaknati. Melaknat, mengutuk, itu nggak boleh. Bahaya banget. Wa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Jangan sekali-kali engkau melaknati makhluk Allah, baik itu hewan, makanan atau diri manusia. Jangan engkau menuduh dengan memastikan salah seorang ahli kitab sebagai orang musyrik, apalagi udah syahadat. Ahli kitab aja dituduh musyrik nggak boleh kok, apalagi orang sudah bersyahadat. Hari ini kan gampang sekali orang itu dikit-dikit nuduh bid'ah, syirik, musyrik, kafir. Itu kalau dibahas itu panjang kali lama ini. Jadi intinya jangan suka mengucapkan, atau adab lisan itu harus menjauhi ucapan yang melaknati. Kemudian yang harus dijaga dari lisan ini adalah jangan suka berdoa buruk kepada orang yang dizalimi atas kezalimannya. Karena apa? Nanti ujungnya sama. Jenengan dizalimi, doain buruk sama orang zalim itu 11-12, ya kan? Terus bagaimana? Mau nggak mau sabar. Emang itu ajaran Nabi kok. Nabi itu kalau urusannya pribadi, walaupun beliau dilempar dengan kotoran, nggak pernah mempermasalahkan. Beliau dihujat, beliau dihina, beliau dimaki, dituduh tukang sihir, dituduh gila, dituduh apapun, sebodoh teuing. Itu Nabi. Itu Nabi, tapi tidak ketika urusan dakwah. Urusan perjuangan menyampaikan syariat. Apapun dilawan, perang juga dijabanin, kan begitu. Itu Nabi. Orang sekarang itu aneh, baru disinggung pribadinya sendiri itu, marahnya pencemaran nama baik. Gitu kan? Terus bagaimana mau jadi kafaroh, jadi gugur dosa, wong kemudian yang ada kita saling menghujat dan memaki. Padahal salah satu cara cepat diangkat derajatnya oleh Allah itu apa sih, Bu? Ketika kita difitnah loh. Jangan salah. Itu cara cepat. Allah kan menunggu tobatnya Bapak Ibu, enggak tobat. Ditunggu riadohnya, enggak riadoh. Bangun malam, kesiangan terus, duha lewat, puasa enggak. Ditunggu tuh sama Allah, sama malaikat-malaikat yang pencatat kebaikan. Sementara doanya banyak, hajatnya segambreng gitu kan. Emang itu model-model kita. Kita ustadz saja kali, gitu kan. Emang begitu. Nah, Allah kemudian sayang, ini udah saatnya dikasih, tapi itu ada penghalang. Penghalangnya itu apa? Dosa. Yaitu tadi, dosa itu bisa dilebur dengan taubat, enggak tobat-tobat. Dengan riyadhah, enggak riyadhah. Tahajud, enggak. Puasa lewat, semuanya enggak. Mudah, cara Allah luar biasa. Antem, fitnah, diomongin orang. Emang enak? Enggak enak. Mana puas riyadhah kok enak? Enggak ada. Mana dikasih itu percepatan. Kok sabar dapat, enggak sabar lewat. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajarlah apalagi sampai doa buruk kepada orang yang menzalimi kita. Ya, enggak dapat apa-apa nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab lisan. Kemudian yang harus paling dijaga berikutnya adalah di sini di halaman 3 Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, loncat aja. Yang penting, hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam menjaga lisan adalah hendaklah berbicara kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan. Ini sebenarnya pejuantahan yang dari yang saya sampaikan tadi. Ada 4 poin. Tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.
Nah, salah satu yang ingin saya ingatkan, sesuatu yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim agar kebaikan kita bertambah, karena termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Saya kasih tahu, yang sekarang ibu-ibu, bapak-bapak nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berguna, tapi dinikmatin. Akhirnya apa? Kita terjebak dalam hal yang percuma. Apa itu? Terlalu banyaknya grup WA. Emang iya kok? Emang iya? Grup banyak banget. Buat apaan gitu loh? Dibaca. Nih dengerin Bu. Pak, segala sesuatu yang kita baca itu akan nempel di sini loh. HP itu, otak itu layaknya HP. Ada apanya tuh? Memori kan? Otak kita itu juga jutaan memori, bukan 1 giga, 2 giga, 100 giga lagi, jutaan giga itu loh di otak kita. Nah dulu otak kita diisi hal yang bagus tuh, tahlilan, yasinan, dibaan, maulidan, sholawatan, semua di sini itu ada tuh. Nah kemudian sama dengan HP. HP itu diisi dengan sebagai macam aplikasi ya, memori itu. Akhirnya apa? Penuh. Ketika mau diisi lagi, kan ada tulisan memori penuh, buang separuh, kan gitu. Kira-kira yang dibuang itu file lama, itu file baru? File lama, file baru Bu? File lama. Sama otak juga begitu. File lamanya kan isinya bagus, sholawatan, tahlilan, ya kan? Dibaan, wujud kita mbako juga ada semuanya. Gara-gara kemudian otak ini disodorinya YouTube, snack video, TikTok, IG, Facebook, semuanya dulu. Termasuk WA itu loh, grup-grup itu kan. Akhirnya apa? Ketika ini masuk, file lama hilang tuh. Nggak lagi tuh namanya tahlilan apa, wujud kita mbako itu apa. Jadi harus dijaga. Jangan dibiarkan otak kita itu tergusur oleh hal-hal yang negatif. Jangan dibiarkan. Jujur, saya juga punya HP seperti Bapak Ibu semuanya. Emang udah zamannya. Saya juga kadang dipaksa untuk masuk ke satu grup. Saya lihat kalau grup ini nggak jelas, setelah nggak dibaca lagi, langsung delete. Nggak dibaca lagi. Ngapain? Ngerusak pikiran. Apalagi yang komentator. Hari ini gara-gara kola netizen radhiyallahu anhu, kola netizen. Netizen seolah-olah jadi penghakim yang sangat dahsyat hari ini. Nah, seolah-olah pembenaran segala sesuatu itu tergantung penilaian netizen. Nah, makanya ada survei netizen terhadap paslon. Nah, itu juga ada. Jangan diterusan Bu ya. Bu ya terusin. Jadi seolah kebenaran itu diukur oleh seberapa banyak respon dari netizen. Itu gara-garanya ini Bu. Jadi ya nggak usah latah lah. Ibu-ibu boleh punya biar kalau suami nyari gampang gitu ya. Tapi nggak usah keterusan. Masak tempe krok. Eksis, pasang status. Ya kan, ngaji bersama Ustadz Aziz ngomongin nggak jelas gitu kan. Nah, Ustadz Aziznya di belakang, ibunya paling depan. Ya, selfie. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus sangat-sangat dijaga adalah setelah lisan adalah hati. Mensucikan hati dari akhlak-akhlak tercela. Bahaya makanan yang tidak halal ya, berarti haram. Jangankan kau yang haram, subhat saja harus dihindari. Bahaya perkataan ya. Karena lisan adalah lokomotifnya hati. Marah, dengki, pelit, kikir, bakhil, medit, koret. Apalagi Bu? Nah, ambisi kepada jabatan itu termasuk penyakit hati. Nah, apa enggak boleh Ustadz kepengen jadi A, B, C, D, E, F dari level daerah kemudian provinsi sampai RI sana? Ya boleh, silakan saja. Nah, tapi jangan kemudian
Maaf sedikit saya ingatkan. Wong Nabi Yusuf pun minta, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf pernah minta. Nabi Ibrahim berdoa. Doanya ibu-ibu juga. Sadar gak sih? Selalu minta agar anak-anak kita jadi pemimpin. Mana doa yang mana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti ibu-ibu juga minta setiap hari doa agar anaknya jadi pemimpin. Ngeh enggak? Sadar enggak itu? Jangan-jangan enggak ngeh, asal puji doang gitu loh. Nah, itu doa kita agar anak keturunan kita jadi imam, jadi pemimpin. Waj'alna lil muttaqina ahli takwa dan pemimpin. Boleh minta. Tapi ingat, kalau yang sifatnya jabatan publik atau amanah yang lebih besar, sebenarnya kita nggak usah ambisius. Tanyakan pada diri kita sendiri. Bu, silakan diminum. Sedikit lagi, udah jam 6.30. Saya ingatkan sedikit. Sebenarnya nggak usah nanya ke orang lain. Tanyakan pada diri kita. Punyakah kita wahyu ing prabon? Ini nggak ada di dalilnya, di buku nggak ada, apalagi di meja kuliah. Blas. Tanyakan pada diri kita itu punya nggak sih wahyu ing prabon? Paham nggak wahyu ing prabon, Pak? Agak susah nih jelasinnya, tapi sedikit aja. Wahyu ing prabon, kita itu udah punya terah nggak secara apa namanya sesuatu yang lisensi dari Allah itu. Taunya dari mana? Istikharah. Kita mau ngusung siapa, istikharohin. Kok ada? Jadi. Tapi kalau nggak ada, dimenyanin satu truk, nggak jadi. Itu namanya wahyu ing prabon. Itu kalau wong Jawa mesti ngerti. Mau jadi lurah, kayak mau jadi bupati, kayak mau jadi wali kota, mau jadi DPR, mau jadi apa. Itu kalau orang mau wahyu ing prabon, itu dilala mudah diterima. Makanya mintalah kepada Allah yang diidolakan oleh Buya bersamaan dengan iradahnya Gusti Allah, ngepasi dengan ketentuannya Gusti Allah, gitu Buya. Jadi anteng, enak gitu loh. Nah, insya Allah beliau kan kayak ada yang berkali-kali gitu kan, kok nggak jadi gitu kan? Bisa jadi nggak punya wahyu ing prabon gitu loh maksudnya. Terserah maknanya bagaimana, terserah. Saya nggak pernah menyebut apapun loh. Wahyu ing prabon gitu loh. Senyum-senyum kan, muka-muka Jawa nih ketahuan. Wahyu ing prabon itu apa sih gitu kan? Pokoknya itulah. Baik. Sekali lagi yang harus dijaga dari diri kita adalah selain lisan adalah hati. Dari penyakit-penyakit hati. Dan berusahalah memasukkan akhlak mulia ke dalam hati kita. Apa itu? Taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, serta ridho kepada apa yang sudah ada pada diri kita. Jadi kesimpulannya aja. Silakan nanti kalau sambil anteng, sambil tenang, sambil nyantai, ibu-ibu baca tuntas ya. Jadi nggak setengah paham. Kesimpulannya ada hal yang harus benar-benar kita jaga. Sampai-sampai Nabi itu menjamin kok, jika engkau menjamin terjaganya sesuatu yang ada di bawah hidung dan janggut, berarti lisan kan, dan di antara dengkul dan di antara dua belah kaki lah bahasa di dalam hadisnya, maka akan aku jamin engkau surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita bisa ngejamin lisan ini dan ngejamin yang di bawah itu kemaluan, maka Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW akan menjamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulannya yang harus benar-benar kita jaga. Bolehlah kita ngomong tapi jangan suka melampaui batas. Di sini ada tuntunannya, baca aja dengan hati. Mudah-mudahan kalau hari ini enggak tuntas, Allah panjangkan umur ya, nanti kita bahas lagi sambil membahas apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah. Di sini ada yang mau bertanya? Oh, langsung angkat tangan. Bu Haji, monggo.